Di dalam dunia yang penuh tipu-tipu, sandiwara, dan kepalsuan, sangatlah mungkin sikap manusia pun dibuat-buat. Tidak terjadi secara natural, ditampilkan begitu rupa bagaikan sebuah sandiwara atau drama, sehingga keaslian dan keotentikannya patut dipertanyakan. Begitu juga di dalam ranah kehidupan iman, percaya kita, dan kerohanian. Sangat mungkin godaan untuk menjadi berpura-pura atau menjadi dibuat-buat itu terjadi di dalam sikap-sikap yang kita bangun. Yang mungkin kita bisa mengatakan kepada orang lain bahwa saya hidup damai, baik-baik saja, tetapi sesungguhnya menutupi banyak hal, ada luka di sana, ada konflik yang belum selesai. Atau mungkin ada yang mengaku diri saya baik-baik saja, oke, semuanya beres-beres saja. Tapi di dalam lubuk hati ada sesuatu yang tersembunyi, tetapi bunyinya begitu keras ketika kebenaran disingkapkan dan akhirnya seseorang mau tidak mau harus belajar untuk menjadi autentik di dalam kehidupannya. Apapun sikap dan bagaimanapun reaksi kita di dalam beriman, beribadah, dalam hubungan dengan Tuhan, begitu juga dengan sesama, kita patut menjadi pribadi yang autentik. Dan pribadi yang autentik juga memiliki kekuatan dan keteguhan yang autentik. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari 2 ayat. Yang pertama dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu satu lagi di dalam Lukas pasal 1 ayat 35, 37 dan 39. Jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Kedua ayat, yang pertama dari perjanjian lama di Yosua ini dikatakan sebagai sebuah perintah yang berulang kali didengung-dengungkan kepada Yosua oleh Musa dalam masa pergantian kepemimpinan di mana Yosua dipersiapkan menjadi pemimpin selanjutnya untuk bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Dan ungkapan kuatkan dan teguhkan hatimu ini berkali-kali diucapkan Musa, bukan tanpa maksud, karena 2 hal inilah yang paling dibutuhkan oleh Yosua. Bukan semata kemampuan melakukan mujizat atau memperagakan kuasa Allah di hadapan bangsa yang tegar tengkuk itu, tetapi yang terpenting yang patut dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi apapun juga adalah kekuatan dan keteguhan hati. Kalau digunakan istilah dalam bahasa Inggris, be strong and take courage, yang berarti menjadi kuat dan menjadi berani. Teguhkan hati, kuatkan diri. Ini adalah 2 hal yang menyatu harusnya di dalam semangat hidup kita. Kekuatan dan keteguhan yang patut dimiliki oleh setiap orang itu adalah sesuatu yang memang patut kita disiplinkan dalam hidup hari lepas hari. Namun pertanyaannya, apakah kekuatan dan keteguhan hati itu dapat disandiwarakan, dapat dipura-purakan? Tentu saja dapat, yaitu ketika kekuatan itu dilakukan dengan cara dibuat-buat. Kuat yang dibuat-buat tidak benar-benar kuat. Ketika di hadapan banyak orang merasa diri kuat atau mengaku diri kuat, tetapi sesungguhnya dan pada dasarnya sedang lemah. Di hadapan orang bisa mengaku diri sehat walafiat dan lalu kemudian menganggap bahwa tidak ada penyakit di dalam dirinya, tetapi sesungguhnya
ada penyakit yang dia sembunyikan. Kuat yang dibuat-buat tidak akan bertahan lama, karena asli kelemahan seseorang pun akan tampak ke permukaan. Begitu pula keteguhan. Keberanian yang dipaksakan atau baru bisa berani atau teguh bila disuruh-suruh oleh orang lain. Itu adalah sesuatu yang akhirnya memang teguh karena disuruh. Bukan teguh karena memang itu utuh lahir dari dalam hati. Dan inilah sebenarnya kuat dan teguh yang dipura-purakan. Jadi bagaimana sebenarnya dan seharusnya kuat dan teguh yang otentik itu terbangun di dalam hidup setiap kita, apalagi menghadapi tantangan yang berat di hari esok. Kepada Yosua dikatakan, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan inilah sebenarnya alasan yang harusnya setiap kita miliki untuk supaya kekuatan dan keteguhan hati kita otentik. Yaitu dasarnya adalah Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Dan ini pula lah yang sebenarnya dalam kisah Maria ketika didatangi oleh malaikat Tuhan untuk dia lalu kemudian mengandung bayi dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus. Dikatakan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ungkapan Tuhan melalui malaikat ini sebenarnya menjadi sebuah konfirmasi buat Maria sebagai wujud kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dan inilah sebenarnya yang jadi kekuatan Maria untuk lalu kemudian dia bisa mengatakan dengan lantang bahwa jadilah padaku menurut perkataanmu itu karena aku hamba Tuhan. Dan bukan itu saja, bukan sebuah keyakinan baru dan motivasi kuat yang membuat dia bisa melangkah dan melakukan tugas yang tidak mudah untuk dia emban sebagai ibu sang juru selamat. Dikatakan di dalam ayat yang ke-39, Maria itu pergi dan berangkat langsung ke pegunungan menuju kota di Yehuda untuk berjumpa dengan Elisabet, saudaranya yang juga sudah hamil lebih dulu. Apa yang menjadi kekuatan Maria meninggalkan tempat tinggalnya dan langsung segera berjalan kaki menuju kota di Yehuda dalam keadaan dia sedang hamil? Melalui sebuah pegunungan yang tidak mudah. Kita tahu sendiri mereka hidup di kawasan padang gurun yang cuaca bisa panas kalau siang dan sangat dingin waktu malam. Dan perjalanan menuju ke rumah Elisabet sebenarnya bukan perjalanan yang mudah untuk seorang ibu yang sedang hamil. Tapi Maria melakukannya. Dari manakah kekuatan Maria? Dari manakah keberaniannya, keteguhan hatinya untuk dia pergi menuju ke Elisabet? Bahkan kita bisa melihat nyanyian lantang dari Maria yang begitu terkenal. Isinya adalah penuh semangat sukacita karena dia mengalami kehadiran Tuhan yang memperhatikan kerendahan dirinya. Kekuatan kehadiran Tuhan sungguh dahsyat dalam hidup Maria. Dan kalau kita lihat dua contoh ini, hanya sedikit dari begitu banyaknya contoh orang-orang yang mengalami kehadiran Tuhan dan menjadi kuat dan teguh. Yosua dan Maria sesungguhnya memberitahu kepada kita bahwa kekuatan dan keteguhan yang otentik itu adalah sebuah kekuatan dan keteguhan yang beralaskan kehadiran Tuhan yang begitu kuat dialami oleh seseorang. Inilah yang disebut kuat dan teguh yang otentik, beralaskan kekuatan kehadiran Tuhan. Dan karena beralaskan kekuatan kehadiran Tuhan, ini berarti hubungan dengan Tuhan menjadi begitu penting. Kebersamaan dengan Tuhan itu seperti seorang bapa yang sedang menuntun anaknya yang mungkin sedang ketakutan melewati badai dan kehidupan yang berat, beban yang menindih dan masalah yang bertubi-tubi, atau musibah yang menimpa, atau bencana dan perkabungan yang melanda hidup. Dan bagaikan seorang anak kita dipegang oleh sang bapa, disitulah kekuatan dan keteguhan kita dibuat. Bukan dibuat-buat oleh kita, tetapi dibuat oleh Tuhan. Dan teguh kita sungguh bertumbuh karena Tuhan yang utuh menghadiri hidup kita. Mari kita belajar untuk memiliki kekuatan dan keteguhan yang otentik. Bukan kuat yang dibuat-buat atau teguh bila disuruh-suruh, tetapi sebuah kekuatan dan keteguhan yang beralaskan kehadiran Tuhan yang begitu kuat dialami oleh seseorang, sekaligus sebagai balasan atas kuatnya kehadiran Tuhan yang dialami itu. Selamat mengalami kuat dan teguh yang otentik. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.